Salam, selamat malam saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung dalam ibadah doa puasa pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur, berterima kasih karena kita masih ada kesempatan, bahkan kita masih berpeluang untuk berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Walaupun lewat pada Zoom, tapi saya percaya dimanapun kita berada pada malam hari ini, hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kita saat ini sedang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada satu atau dua orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya dan saya pasti bahwa hadirat Tuhan itu adalah milik kita. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang singkat saja, yaitu berkenaan dengan pengharapan. Tapi sebelum saya melanjutkan perbahasan ataupun perkongsian kita pada malam hari ini, renungan kita bersama pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka dalam Injil Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 hingga 15. Ibrani 6 ayat yang ke-10 hingga 15. Saya akan membacanya untuk kita bersama-sama dalam perterjemahan dalam bahasa Indonesia. Ayat yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti, sebab pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bahagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mengerti ataupun apa yang kita paham tentang pengharapan? Pengharapan adalah merupakan satu proses penantian terhadap hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita yang bekerja. Mungkin kita bekerja di sebuah serikat sebagai kerani atau clerk. Di masa kita memulai pekerjaan, bos kita datang berjumpa dengan kita. Kalau kamu punya performa tahun ini baik, saya akan naikkan pangkat Anda. Nah, itu janji bos, dan itu adalah pengharapan kita supaya kita memiliki semangat ataupun memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik, bahkan memberikan semua kekuatan, bahkan memfokuskan semua kepandaian kita, kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga kita mencapai harapan yang bos berikan kepada kita, yaitu melakukan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan bos, dan kita akan mendapat kenaikan pangkat ataupun promotion. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita. Keselamatan itu pasti bagi seorang Kristen, tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang pengharapan. Mereka seringkali menyalah anggapkan tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Di dalam segala situasi kehidupan yang kita alami, Tuhan telah meletakkan setiap standar-standar untuk kita mencapai segala sesuatu, jawaban ataupun segala sesuatu yang telah Tuhan tetapkan, berkat-berkat yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita mau diubahkan dalam kehidupan kita, kita harus menyalipkan daging kita terlebih dahulu, supaya kita boleh mengubah
pendirian, boleh mengubah sikap hati kita, cara hidup kita. Kalau kita tidak mempunyai satu komitmen untuk menyalipkan keinginan daging kita, menyalipkan segala hawa nafsu kita, maka kita tidak akan dapat mengubah kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan memberi 2 dasar utama kenapa kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen, bahkan kita sebagai pengikut Kristus harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kenapa pengharapan itu menjadi satu kepastian bagi kita. Yang pertama, karena Tuhan itu adil dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat adil dalam kehidupan kita. Kalau ada orang mengatakan, Tuhan ini sangat tidak adil lah, dia diberkati, saya tidak diberkati. Tuhan ini tidak adil lah, dia sembuh, saya tidak sembuh. Ini adalah pendapat-pendapat yang datangnya daripada seorang pengikut Kristen yang kecewa. Tidak mampu mengikuti proses kehidupan dia. Kenapa saya mengatakan Tuhan itu adil? Di dalam setiap musim kehidupan kita akan senantiasa mengalami naik turun kehidupan kita. Ada masanya kita akan merasa kita bersukacita, ada masanya kita akan rasa down, ada masanya kita rasa gembira, ada rasanya kita akan rasa sedih. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita dapat menikmati setiap musim hidup kita. Di masa kita sedih, Tuhan akan mengangkat kita. Di masa kita akan berada di atas, Tuhan akan menguji kita. Ingat, Tuhan akan menguji kita di masa kita berada di tahap-tahap tertentu. Supaya Tuhan tahu sejauh mana iman percaya kita itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjadikan manusia itu sama saja sebenarnya. Dan rencananya sama saja untuk berjaya. Tetapi kejayaan seseorang itu lain-lain yang destinasi yang Tuhan tetapkan. Mungkin ada orang akan berjaya di dalam segi perekonomian, ada orang yang akan berjaya di dalam mereka orang punya pelayanan. Masing-masing ada yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan pasti tergenapi. Itu akan pasti Tuhan lakukan dalam kehidupan kita karena Tuhan itu adil. Dulu Tuhan menyembuhkan orang. Sekarang pun Yesus menyembuhkan orang melalui doa. Kalau dulu Tuhan yang akan menjamah mereka, tapi sekarang Roh Kudus yang akan mengubah dengan menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhan Roh Tuhan sendiri akan turun menyembuhkan mereka. Jadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu tetap sama. Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah dasar pengharapan yang pertama bagi orang Kristen. Yaitu Tuhan itu adil. Tuhan itu tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah hilang. Bahkan Tuhan tidak pernah lupa. Dia setia bersama-sama dengan kita. Kita boleh membawa rujukan di sini dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Di sana mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Yesus Kristus itu tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi Tuhan itu adil. Betul?
Dulu Tuhan menyembuhkan, sekarang pun Tuhan menyembuhkan. Dulu Tuhan menyertai, sekarang pun Tuhan menyertai. Jadi Tuhan itu adil. Jadi dasar pengharapan kita adalah Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kedua, Tuhan sendiri mengucapkan janjinya. Nah, seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Tuhan Yesus ataupun Tuhan Allah ya, memberikan janjinya yang ada dalam firman Tuhan ini, semua yang diucapkan oleh dirinya sendiri. Dia memberi janjinya atas namanya sendiri. Oke, kita kembali kepada zaman Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 hingga 3, kalau kita membaca dalam Kejadian 2, 15 ayat 3 itu, di sana Abraham tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, di mana dia rasa tertekan karena tidak ada keturunan. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 2 hingga 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Nah, di sini Abraham tidak memiliki pengharapan dalam hidupnya, di mana dia tidak ada anak kandungnya untuk mewarisi semua harta kekayaannya. Nah, tetapi karena dia sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, karena dia meletakkan pengharapan dengan Tuhan memberikan dia janji dan pengharapan yang baru dalam kehidupan dia, yaitu yang telah diucapkan oleh Tuhan sendiri dari mulut Allah sendiri di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Ini Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Nah, di penghujung kehidupan Abraham, dia menerima janji pada Tuhan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Bayangkan, di penghujung kehidupan Abraham, dia tidak memiliki pengharapan, tetapi bila dia bersandar penuh kepada Tuhan, Tuhan mengucapkan janji dari mulutnya Tuhan sendiri dan tergenapi dalam kehidupan Abraham. Sampai hari ini keturunan Abraham masih ada, bahkan berada di mana-mana di seluruh dunia ini. Amin. Dan kita adalah keturunan Abraham rohani, dan saya percaya apapun yang Tuhan ucapkan, janjikan di dalam firman Tuhan ini, janji-janji itu akan tergenapi juga dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh mengikuti, bahkan sungguh-sungguh menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, saudara-saudari, marilah kita sama-sama terus kuat, bahkan marilah kita sama-sama terus berdiri teguh dalam iman percaya kita, berharap penuh kepada Tuhan. Karena pertama, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena Tuhan itu adil, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang dikerjakan Tuhan dulu, itu pun akan dikerjakannya sekarang. Bahkan sampai hari ini tetap dikerjakan Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini Tuhan pasti menolong Anda. Kalau dulu Tuhan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang susah, hari ini juga Tuhan akan melepaskan engkau. Kalau dulu Tuhan mengucapkan janji kepada Abraham, hari ini juga Tuhan akan mengucapkan janji bagimu, dan engkau akan menerima janji itu dalam Tuhan. Yang penting engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan engkau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan pengharapan Anda. Ingat, pengharapan itu merupakan satu proses penantian. Kita tidak tahu penantian kita kapan lama. Besok, mungkin selama ini Anda telah berdoa, sekian lama Anda telah berdoa, tetapi
teruskan berdoa karena kita tahu penantian itu adalah satu proses iman yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita untuk kita menerima satu janji Tuhan. Jangan sampai Anda terlepas dengan janji Tuhan itu karena Anda meninggalkan Tuhan di saat janji itu mau digenapi dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan sampai di sini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih.